Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai memahami skema line coding. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelas TT4607 dengan anggota Gusti Ayu Adinda Jyoti, Hafida Arfiah, dan Safa Safira. Skema line coding. Skema line coding adalah suatu metode yang digunakan dalam komunikasi data untuk mengubah sinyal digital menjadi bentuk gelombang yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi fisik. Tujuan dari skema line coding adalah untuk mewakili bit-bit data dalam suatu pola gelombang yang dapat dengan mudah diidentifikasi dan direkonstruksi oleh perangkat penerima. Selanjutnya ada unipolar NRZ. Apa itu unipolar NRZ? Pengkodean unipolar NRZ atau non-return to zero merupakan salah satu teknik pengkodean dalam komunikasi digital. Dalam pengkodean unipolar NRZ, sinyal data diwakili oleh tingkat tegangan yang konstan selama satu periode bit. Pada skema unipolar, semua tingkat sinyal berada di satu sisi sumbu waktu, baik di atas atau di bawah. Simbol 1 dicerminkan dalam bentuk pulsa dengan amplitudo tetap sepanjang durasi bit, sementara simbol 0 direpresentasikan oleh ketiadaan pulsa atau amplitudo pulsa 0. Ungkapan NRZ non-return zero menunjukkan bahwa dalam skema ini nilai pulsa tetap dipertahankan tanpa kembali ke 0 selama durasi bit. Kelebihan dan kekurangan unipolar NRZ. Kelebihannya yang pertama, kecepatan transmisi tinggi. Karena tidak ada perubahan tegangan selama bit, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, implementasi sederhana. Mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan 2 tingkat tegangan. Dan kekurangannya adalah yang pertama, DC komponen tinggi. Adanya level tegangan konstan dapat menyebabkan adanya komponen arus searah yang dapat menciptakan tantangan dalam sinkronisasi dan memerlukan kapasitor kopling untuk mencegah penumpukan tegangan. Yang kedua ada efisiensi daya yang rendah, karena ada konstan tegangan, bahkan saat tidak ada data, dapat mengakibatkan konsumsi daya yang tidak efisien. Selanjutnya, polar NRZ. Apa itu polar NRZ? Pengkodean polar NRZ non-return to zero merupakan salah satu metode pengkodean dalam komunikasi digital. Ciri khas utama dari NRZ adalah bahwa level sinyal tetap dipertahankan selama satu periode bit. Artinya saat mengirimkan bit 0, sinyal akan tetap pada level tertentu. Dan saat mengirimkan bit 1, sinyal akan beralih ke level yang berlawanan. Dalam polar NRZ, bit 0 diwakili oleh salah satu polaritas sinyal, misalnya tegangan rendah, sementara bit 1 diwakili oleh polaritas yang berlawanan, misalnya tegangan tinggi. Selanjutnya ada polar NRZL dan polar NRZI. Polar NRZL, non-return to zero level. Dalam polar NRZL, nilai bit 0 direpresentasikan oleh satu tingkat tegangan polaritas. Sementara nilai bit 1 direpresentasikan oleh tingkat tegangan yang berbeda. Dengan kata lain, tidak ada perubahan pada tingkat tegangan selama durasi bit. Dan nilai 0 dan 1 dibedakan berdasarkan tingkat tegangan yang konstan. Contoh, misalnya bit 0 dapat direpresentasikan oleh tegangan rendah, sedangkan bit 1 direpresentasikan oleh tegangan tinggi. Selanjutnya ada polar NRZI, non-return to zero inverted. Pengertiannya dalam polar NRZI, nilai bit 0 direpresentasikan oleh tidak adanya perubahan pada tingkat tegangan. Sementara nilai bit 1 direpresentasikan oleh perubahan polaritas atau inversi.
pada tengah durasi bit. Jadi, jika ada perubahan polaritas, itu menunjukkan nilai bit 1. Jika tidak, itu menunjukkan nilai bit 0. Contoh, sebagai ilustrasi, bit 0 dapat direpresentasikan oleh tegangan yang konstan tanpa perubahan. Sementara bit 1 dapat direpresentasikan oleh perubahan polaritas di tengah durasi bit. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan polar NRZ. Kelebihan polar NRZ yang pertama sederhana. Implementasi skema NRZ relatif sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat diterapkan dengan mudah pada peralatan komunikasi digital. Yang kedua, kecepatan transmisi tinggi. NRZ dapat mendukung kecepatan transmisi yang tinggi karena tidak ada perubahan tingkat sinyal setiap periode bit. Yang ketiga, keandalan sinkronisasi. Dalam NRZ, sinkronisasi antara pengirim dan penerima relatif mudah, karena tidak ada perubahan pada setiap setengah periode bit, memudahkan identifikasi awal bit. Selanjutnya ada kekurangan polar NRZ. Yang pertama, masalah DC komponen. Polar NRZ dapat menghasilkan komponen DC atau komponen tegangan rata-rata yang signifikan jika terdapat banyak bit berturut-turut pada nilai yang sama. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti saturasi pada saluran transmisi dan membutuhkan kompensasi tambahan. Yang kedua, kurang efisiensi spektral. NRZ memiliki spektrum frekuensi yang kurang efisien karena tidak ada perubahan ke arah 0 selama setengah periode bit. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan spektrum frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa skema encoding lainnya. Yang ketiga, sensitif terhadap gangguan dan kesalahan. NRZ dapat menjadi lebih rentan terhadap gangguan dan kesalahan karena tidak ada perubahan pada tingkat sinyal untuk membantu dalam deteksi dan koreksi kesalahan. Selanjutnya, polar RZ. Apa itu polar RZ? Pengkodaan polar RZ return to zero adalah metode pengkodaan sinyal digital yang menyerupai pengkodaan polar NRZ. Namun, dengan perbedaan utama, sinyal selalu kembali ke 0 setengah periode bit. Dalam polar RZ, nilai 0 dicerminkan dalam satu polaritas sinyal, contohnya tegangan rendah. Selama setengah periode bit, sedangkan nilai 1 dicerminkan dalam polaritas yang berlawanan, contohnya tegangan tinggi, selama setengah periode bit. Kelebihan dan kekurangan polar RZ. Kelebihan polar RZ yang pertama, sinkronisasi yang baik. Kembali ke 0 setengah periode bit membantu dalam sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi awal bit dan mempertahankan sinkronisasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, manajemen energi yang lebih baik. Karena sinyal selalu kembali ke 0 setiap setengah periode bit, polar RZ dapat mengelola energi dengan lebih efisien dibandingkan dengan beberapa skema encoding lainnya, terutama dalam hal daya rata-rata. Yang ketiga, respon yang cepat terhadap perubahan. Adanya perubahan ke 0 setiap setengah periode memungkinkan sistem untuk merespon perubahan nilai bit dengan cepat. Selanjutnya, kekurangan polar RZ. Yang pertama, spektrum frekuensi yang lebih besar. Polar RZ memiliki spektrum frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa skema encoding lainnya. Hal ini dapat memerlukan lebih banyak lebar pita frekuensi untuk transmisi, yang dapat menjadi kendala dalam lingkungan dengan batasan lebar pita. Yang kedua, ada efisiensi spektral yang rendah. Meskipun memanfaatkan manajemen energi yang baik, Polar RZ tidak selalu memiliki efisiensi spektral yang optimal karena memerlukan lebih banyak spektrum frekuensi. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan sinyal. Jika terjadi gangguan atau noise selama transmisi, kembali ke 0,5 periode bisa menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi nilai bit secara akurat. Selanjutnya ada polar bypass. Apa itu polar bypass? Pengkodean polar bypass adalah cara pengkodean sinyal digital di mana setiap bit diwakili oleh dua fase atau dua perubahan fase dalam sinyal. Salah satu bentuk umum dari pengkodean polar bypass adalah Manchester encoding. Dengan Manchester encoding, setiap bit dibagi menjadi dua periode yang sama.
dan nilai bit diungkapkan melalui pola transisi yang terjadi di tengah setiap periode. Pada separuh pertama periode, terjadi transisi sinyal. Terjadi transisi sinyal jika bit memiliki nilai 1. Sedangkan pada separuh kedua periode, transisi sinyal terjadi jika bit memiliki nilai 0 atau sebaliknya. Dengan cara ini, minimal satu transisi terjadi pada setiap periode, membantu dalam sinkronisasi dan pendeteksian bit. Selanjutnya, teknik bypass. Itu ada dua, ada differential Manchester sama Manchester. Differential Manchester menggabungkan konsep-konsep dari RZ dan NRZI. Selalu terdapat transisi di tengah bit, namun nilai bit diinisiasi di awal bit. Apabila bit berikutnya adalah 0, terjadi transisi. Sementara jika bit berikutnya adalah 1, tidak ada transisi. Lalu, untuk teknik Manchester, dalam pengkodean Manchester, durasi bit dibagi menjadi dua bagian. Tegangan tetap pada satu tingkat selama setengah pertama dan beralih ke tingkat lain pada setengah kedua. Adanya transisi di tengah bit berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi. Kekurangan dan kelebihan polar bypass. Kekurangannya, yang pertama, ganda lebar pita. Penyebab kebutuhan lebar pita menjadi 2 kali lipat dari pengkodean NRZ karena setiap bit diwakili oleh 2 perubahan fase. Yang kedua, efisiensi spektral yang lebih rendah. Lebar pita yang lebih besar mengakibatkan efisiensi spektral yang lebih rendah. Kelebihannya yang pertama, transisi pada setiap siklus. Memiliki paling tidak satu transisi pada setiap siklus, mempermudah proses sinkronisasi dan deteksi bit. Yang kedua ada resistensi terhadap ketidakseimbangan DC. Mampu mengatasi masalah ketidakseimbangan DC yang dapat timbul pada pengkodean polar NRZ. Selanjutnya ada bipolar. Apa itu bipolar? Pengkodean ini dibuat untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada NRZ. Skema pengkodean bipolar mendefinisikan 3 metode tegangan, positif, negatif, dan 0. Dalam skema pengkodean bipolar, level 0 menentukan biner 0 dan biner 1 dijelaskan dengan memutar tegangan positif dan negatif. Asumsikan satu bit pertama digambarkan dengan amplitudo positif. Tegangan negatif berarti 1 bit kedua. Amplitudo positif menjelaskan 1 bit ketiga. Rotasi ini juga dapat muncul meskipun 1 bitnya tidak berurutan. Kekurangan dan kelebihan bipolar. Kekurangannya, dari line coding bipolar termasuk kerentanan terhadap gangguan noise yang dapat mempengaruhi perubahan polaritas sinyal, serta menggunakan level sinyal yang tinggi yang dapat memerlukan daya yang lebih besar dan membatasi jarak transmisi. Untuk kelebihannya, dari line coding bipolar meliputi efisiensi spektral yang baik karena memanfaatkan polaritas sinyal, keandalan yang tinggi dalam sinkronisasi bit karena perubahan polaritas yang jelas, dan kemampuan untuk mengurangi resiko kesalahan transmisi. Selanjutnya ada AMI. AMI atau Alternate Mark Inversion merupakan metode pengkodean bipolar yang menggunakan inversi tanda tegangan secara bergantian untuk mewakili bit 1, sementara bit 0 direpresentasikan oleh level 0 tegangan. Variasi AMI bipolar juga dikenal sebagai ternary memiliki kedua tujuan utama, menghasilkan komponen DC yang bernilai 0 dan tetap menjaga sinkronisasi komponen kedua sinyal. Meskipun AMI bipolar memberikan keuntungan, AMI, Alternate Mark Inversion, merupakan metode pengkodean bipolar yang menggunakan inversi tanda tegangan secara bergantian untuk mewakili bit 1, sementara bit 0 direpresentasikan oleh level 0 tegangan. Variasi AMI bipolar juga dikenal dengan ternary pseudo, memiliki dua tujuan utama, menghasilkan komponen DC yang bernilai 0 dan tetap menjaga sinkronisasi komponen kedua sinyal. Meskipun AMI bipolar memberikan keuntungan-keuntungan tersebut, perlu diingat bahwa metode sinkronisasi yang panjang tidak selalu dapat dijamin
dan dalam beberapa kasus diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan pemulihan sinyal yang akurat di penerima. Selanjutnya, multilevel. Apa itu multilevel? Multilevel merupakan salah satu skema line coding pada telekomunikasi. Skema line coding merupakan teknik untuk mengkodekan data digital menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui media komunikasi. Multilevel menggunakan lebih dari 2 level sinyal untuk mewakili satu bit data. Pada multilevel, setiap level sinyal mewakili satu nilai bit. Misalnya, jika digunakan 3 level sinyal, maka setiap level sinyal dapat mewakili nilai bit 0, 1, atau 2. Semakin banyak level sinyal yang digunakan, maka semakin besar kapasitas data yang dapat dikirimkan. Kekurangan dan kelebihan multilevel. Kekurangannya, yang pertama, tingkat kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kebutuhan daya yang lebih besar. Kelebihannya, yang pertama, peningkatan kapasitas data. Yang kedua, ketahanan terhadap penggunaan noise yang lebih baik. Selanjutnya, two binary, one quaternary. Apa itu two by one key? Digital Subscriber Line atau DSL saat ini menggunakan model pengkodean multilevel yang dikenal sebagai two binary one quaternary atau 2B1 key. Dalam model ini, setiap 2 bit data dikodekan menjadi satu elemen sinyal dengan 4 tingkat tegangan yang menghasilkan representasi yang efisien dari informasi digital dengan parameter M sama dengan 2, N sama dengan 1, dan L sama dengan 4. Dijelaskan bahwa setiap elemen sinyal mewakili 2 bit data. Satu elemen sinyal mengandung informasi dari 2 bit, dan terdapat 4 tingkat tegangan yang digunakan. Kecepatan sinyal rata-rata dalam model ini dihitung menggunakan rumus S sama dengan R dibagi 4 baut, di mana R adalah kecepatan bit data. Oleh karena itu, model 2B1 key memungkinkan transfer informasi dengan kecepatan yang efisien dengan membagi kecepatan bit data dengan faktor 4. Selanjutnya, 8 binary 6 ternary. Apa itu 8B6 key? Pengkodean ini disebut demikian karena mengubah data biner 8 bit menjadi 6 pola sinyal ternary dengan 3 tingkat tegangan. Dengan nilai M sama dengan 8/6, setiap pola sinyal merepresentasikan informasi dari 4/3 bit. Kecepatan sinyal rata-rata S sama dengan 3N/8 baud menunjukkan bahwa kecepatan tergantung pada jumlah pola sinyal. Dengan pendekatan ini, pengkodean ini dirancang untuk efisien mentransmisikan data dengan meminimalkan jumlah bit yang diperlukan dan memaksimalkan kecepatan sesuai dengan jumlah pola sinyal yang dihasilkan. Berikut adalah contoh foto dari 8B6 key. Selanjutnya ada MLT3. Oke, apa itu MLT3? Secara keseluruhan, Multi-Line Transmission Tree Level atau MLT3 merupakan metode pengkodean yang menggunakan 3 tingkat tegangan sinyal dan menerapkan 3 aturan transisi untuk mengelola perubahan tingkat tegangan antar simbol data. Keuntungan utama MLT3 terletak pada efisiensi spektral yang ditingkatkan karena 3 tingkat tegangan membantu mengurangi potensi kesalahan transmisi dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Dengan demikian, MLT3 menjadi pilihan yang efisien dan handal dalam mentransmisikan data dalam konteks komunikasi jarak jauh. Berikut adalah contoh dari MLT3 yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bisa kita lihat di sini adalah kesimpulan dari unipolar, ada NRZ, NRZL, NRZI, dan bypass. Untuk bipolar,
Dapat dilihat dari tabel berikut, untuk kategori unipolar ada NRZ, NRZL, NRZI, dan bypass. Untuk bipolar ada AMI, multilevel ada 2B1 key, ada 8B 6T, 4D PAM5, multiline ada MLT3. Buat bandwidth-nya bisa dilihat di tabel ini. Untuk NRZ itu B sama dengan N dibagi 2, NRZL B sama dengan N dibagi 2, NRZI B sama dengan N dibagi 2. Untuk bypass, B sama dengan N. Untuk AMI, B sama dengan N dibagi 2. Untuk 2B1 key, B sama dengan N dibagi 4. 8B6T, B sama dengan 3N dibagi 4. 4 di PAM5, B sama dengan N dibagi 8. Buat multiline, MLT3, bandwidth-nya B sama dengan N dibagi 3. Untuk karakteristik bisa dilihat pada tabel berikut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.